Meski ekspor masih tumbuh, neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan defisit pada Juni 2026. Badan Pusat Statistik mencatat defisit neraca perdagangan pada Juni mencapai 450 juta dolar Amerika Serikat. Hasil Indonesia mengalami defisit neraca dagang selama 2 bulan beruntun sejak rekor surplus 72 bulan yang bertahan sejak Mei 2020. Lantas mengapa hal ini bisa terjadi dan apa saja yang perlu menjadi catatan penting ke depannya? Untuk melaborasi hal ini telah tergabung melalui sambungan virtual Yanuar Rizky, ekonom Bright Institute. Selamat pagi Pak Yanuar. Selamat pagi, Mas Yuda. Pak Yanuar, kalau kita lihat sepertinya memang angka yang sangat menjadi highlight terkait dengan defisit dari sektor migas ya. Karena kita lihat perang Iran AS ini sepertinya berdampak sekali, terutama pada bulan Juli. Defisit pembelian migas ini salah satu hal yang membuat kita tergerus ya pendapatan kita dan mencapai gratis 105,15 juta dolar atau persen menjadi 4,56 miliar. Nah, kalau Anda melihat sebenarnya apakah faktor dominan ini menjadi salah satu variabel yang membuat kita mengalami defisit selama 2 bulan beruntun nih Pak? Ya, pertama sih sebenarnya gini ya, kalau kita lihat trennya secara jangka panjang dalam 5 tahun terakhir, sebetulnya walaupun kita mencatat surplus, tapi sebetulnya angka agregatnya itu mulai turun. Nah, ini dampaknya sebenarnya terjadi akibat mitra dagang utama kita. Jadi gini, ekonomi kita ini kalau secara dagang, mitra dagang kita tuh yang paling berpengaruh ini dengan Cina. Jadi kan juga disebutkan oleh BPS terkait dengan non migas dan sebagainya ya. Nah, sebetulnya itu terjadi penurunan karena di Cina sendiri sebetulnya meskipun Cina masih mencatat juga surplus neraca perdagangan, tapi nilai ekspornya itu sebetulnya sudah turun sekitar 50, sekarang tuh nilai ekspor Cina tuh turun sekitar 48, tapi nilai impornya turun lebih dalam. Jadi artinya kalau kita baca situasi neraca dagang Cina, Cina masih surplus akibat penurunan impornya lebih besar dari penurunan ekspornya. Nah, apa dampaknya? Kalau kita lihat dampaknya dengan Cina mengurangi ekspor, berarti kita terdampak karena sebetulnya impor kita kebanyakan ke Cina. Kemudian kita juga banyak terkait dengan yang tadi disebutkan dengan neraca non migas kita, itu terkait dengan maklun yang juga bahan bakunya datang dari Cina, tapi kemudian diekspor lagi menjadi barang jadi yang non migas. Nah, kemudian yang harus kita lihat juga sebetulnya driver utama ekspor impor kita antara kita dengan Cina itu sebetulnya lebih ke batu bara. Jadi batu bara itu sebetulnya penopang utama impor Cina dari kita atau ekspor kita ke Cina batu bara. Nah, kalau kita lihat sebetulnya di bulan Mei dan Juni ini memang terjadi juga satu kejadian yang signifikan ya. Pertama, surat dari Kadin Cina yang sempat ramai juga di bulan Mei itu yang mengatakan bahwa dia merasa kebijakan terkait dengan DSI dan sebagainya itu tidak jelas dan kemudian di bulan Juni juga Cina mengatakan mereka melakukan pause impor batubara dari Indonesia. Jadi sebetulnya yang harus dibaca juga di balik persoalan harga minyak mentah yang naik, kurs rupiah kita melemah, maka sebetulnya impor kita terkait dengan neraca migas untuk kebutuhan minyak mentah, untuk kebutuhan BBM, jelas itu penyumbang defisit. Tapi penyumbang defisit lain yang sebetulnya juga tidak terlalu dikemukakan oleh BPS itu terkait juga dengan Cina memang menyetop ataupun mempaus ekspor batubara kita di bulan Juni, itu juga dampaknya cukup signifikan. Makanya kalau dilihat antara defisit bulan Mei dengan defisit bulan Juni lebih besar di bulan Juni. Jadi pola itu juga terjadi. Jadi walaupun sebetulnya setelah Cina mengambil kebijakan itu, ada pertemuan di Danantara yang menjelaskan bahwa DSI sebetulnya tidak akan ada perubahan, berarti akan sama juga dengan nasional single window ya. Artinya cuman dampak itu ada gitu, dampak perlambatan. Jadi sebetulnya dampak perlambatan ekonomi Cina juga sangat berpengaruh terhadap kita. Jadi kalau kita baca ke depannya ini sebetulnya kita mengalami satu ancaman terkait dengan net impor minyak mentah kita ya. Jadi artinya untuk kebutuhan konsumsi BBM kita. Jadi walaupun misalnya asumsi harga rata-ratanya seperti dikatakan oleh Menteri Keuangan misalnya kan nggak terus dia di 100, nggak terus juga di berapa, tapi kan ada average-nya. Tapi kan akan mengalami juga pelemahan nilai tukar kita yang besar. Jadi tantangan terbesarnya sebetulnya terkait dengan defisit migas untuk kebutuhan minyak mentah. Tapi sebetulnya kalau kita dilihat, ada keuntungan kita kalau harga minyak mentah ini naik, sebetulnya harga komoditas mineral kita akan naik gitu ya. Salah satunya batu bara, kemudian amoniak dan sebagainya.
Nah, ini kelihatannya kita tidak cukup beruntung gitu karena ternyata Cina juga tidak mengurangi volumenya ya. Jadi artinya mengurangi volume batu bara. Jadi ini menurut saya yang pukulan yang agak berat ya. Jadi artinya kan sebetulnya kalau kita lihat misalnya di 2022 deh sebagai perbandingan. 2022 itu harga minyak juga naik, rupiah kita melemah gitu. Tapi kalau kita lihat tax beyonce kita, artinya tax beyonce itu penerimaan pajak kita dibandingkan dengan GDP kita di atas 1. Nah, kalau kita lihat windfall itu terjadi karena ada kenaikan harga batu bara dan harga amoniak. Jadi batu bara dan amoniak kemudian ekspornya banyak di 2022. Jadi walaupun terjadi tekanan neraca perdagangan kita terkait dengan impor bahan minyak mentah, tapi kita mendapatkan surplus dari besarnya kenaikan di batu bara dan juga di amoniak. Nah, kelihatannya ini agak berbeda nih di saat ini. Ini juga terkait dengan ekonomi Cinanya yang melemah, terkait dengan kebijakan kita yang berubah-ubah, yang juga direspon oleh Cina. Nah, itu sebetulnya kalau kita baca, Mas, dari sisi datanya. Jadi ada perbedaan antara situasi saat ini dengan 2022, walaupun dari sisi pemicunya sama, tapi di tahun ini kita mengalami windfall-nya tidak terjadi karena berkurangnya ekspor batu bara kita terkait dengan pos kebijakan dari Cina. Ya, Pak Yanur, kalau saya lihat di sini kenaikan terutama ditopang oleh bahan bakar mineral yang melonjak 49,67% dari nikel dan produk turunannya. Tadi Anda katakan batu bara di China memang turun, mengingat memang mereka membatasi ekspor dari tanah air, kemudian juga asam sulfat juga tinggi yang dibutuhkan untuk perkebunan dan industri tambang seperti itu. Nah, ketika China seperti tadi Anda katakan menurunkan angka ekspor di Indonesia, apakah pemerintah bisa melakukan penetrasi ke pasar lain untuk kuartal berikutnya? Apakah ini sudah dilakukan? Apabila belum, seperti apa langkah ini? Karena ini salah satu solusi untuk mendapatkan keuntungan dari ekspor bahan baku batu bara yang memang menjadi salah satu penopang daripada pertumbuhan ekonomi dan juga pendapatan kita, Pak. Ya, tapi satu sisi bahwa Cina juga melakukan penekanan penekanan terhadap kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah. Tapi di sisi lain juga nggak bisa kita pungkiri ekonomi Cina juga melemah gitu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat tadi yang disebutkan oleh Mas Yuda tentang nikel, jadi kan sebetulnya selama ini program kita terkait dengan hilirisasi, baik itu batu bara, nikel dan sebagainya ini sama Cina nih. Tapi Cina nih sekarang malah kita baca di berita dia sudah keluar juga dari beberapa hilirisasi nikel kita gitu. Itu kan berpengaruhnya besar. Nah, kalau pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan terhadap kondisi kayak ini, dialihkan dan sebagainya, sebetulnya kalau kita lihat di 2022 ya, sebenarnya kita juga mendapatkan berkah ataupun windfall, jadi terkait dengan kenaikan harga minyak, tapi kita mendapatkan berkah di amoniak. Jadi amoniak ini kan terkait dengan untuk kebutuhan pupuk. Nah, di 2022 yang melakukan front loading banyak itu India, bukan Cina gitu. Nah, sekarang ini kan seperti juga pernah dikatakan oleh Menteri Pertanian, oleh Presiden Prabowo, semua orang butuh pupuk gitu, dia bilang minta ke kita. Tapi kan ini juga akan menjadi persoalan kalau misalnya di 2022, cerita 2022, ketika amoniaknya kita genjot untuk ekspor, kebutuhan dalam negeri untuk amoniak berkurang. Tadi juga Mas Yuda bilang asam sulfat. Nah, jadi kan pupuk ini kan di kita ini sebetulnya kita yang punya di dalam ini N-nya ataupun nutriennya itu amonium. Tapi kan pupuk ini kan ada membutuhkan fosfat, membutuhkan kalium, membutuhkan asam sulfat. Nah, ini dalam posisi yang ini nih kita net impor nih. Nah, kalau dulu ini agak ditutupin nih Mas Yuda. Jadi dulu tuh ditutupin karena amoniaknya harganya tinggi. Jadi sebetulnya kita dapat surplus. Ketika kita juga mengimpor ini ketutup lah, walaupun terjadi keramaian ya untuk di perkebunan yang non subsidi mengatakan bahwa mereka harus memaksa akhirnya juga mesti impor pupuk gitu. Tapi di 2022 itu terjadi. Nah sekarang kenapa ini tidak terjadi? Karena karena India juga sering melemah. Jadi kalau kita lihat kondisinya hari ini, India itu yang mengalami inflasi tertinggi saat ini tuh India. Jadi artinya sebetulnya memang Asia ini sedang dalam tekanan Mas Yuda. Jadi artinya dalam geopolitik ini memang kita dalam menghadapi situasi yang uncertainty-nya itu besar. Ya, jadi tekanan-tekanan terhadap Asia ini, Cina melambat ekonomi, India juga inflasinya lagi tinggi, bahkan kita kemarin baru lihat juga India banyak demo dan sebagainya. Sehingga ini menurut saya sebetulnya
ya kita harus pada akhirnya pada satu titik tuh realistis gitu. Realistis itu dalam artian bagaimana kita bertahan dulu gitu. Jadi kebanyakannya kan kebijakannya nih pengen ekspansif, pengen pro growth dan sebagainya. Nah sebetulnya sinyal neraca perdagangan ini dan pola pengurangan yang dilakukan oleh Cina, kemudian inflasi yang tinggi di India gitu, dan kemudian Amerika Serikat sendiri mendorong inflasinya tinggi dengan dia terus mendorong harga minyak naik gitu ya. Jepang sendiri juga dalam posisi meningkatkan inflasi tinggi. Jadi sebetulnya kondisi kemitraan dagang ini, situasi iklimnya di global memang lagi nggak baik-baik saja gitu. Semua negara lebih dalam posisi bagaimana mereka bisa mengendalikan stabilitas dulu. Nah, jadi kalau menurut saya kebijakan yang harus diambil memang harus kebijakan-kebijakan stability dulu. Nah, sejauh ini kan pemerintah selalu pro growth ya. Kemudian menurut saya kebanyakan bicara ya, kalau menurut saya overstatement dan sebagainya. Nah, itu juga tidak akan menguntungkan gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut pendapat saya dalam situasi dagang seperti ini ya memang pada akhirnya kita mau tidak mau harus mencari satu posisi yang win-win gitu. Misalnya kita win-win sama Cina, win-win sama India, ya, win-win sama Jepang. Ya faktor negosiasi akan jadi dominan gitu. Kalau di sisi lain bahwa narasinya kita selalu mengatakan seolah-olah kita nggak butuh asing, nggak butuh segala macam, ya agak berat ya. Yang lain juga, ya kalau nggak butuh ya udah. Situasinya lagi kayak gitu loh. Situasinya lagi uncertainty. Jadi kalau menurut saya sih sinyal ini menunjukkan fungsi diplomasi ekonominya yang harus dikedepankan gitu. Nah, cuman kan kalau kita mengatakan diplomasi ekonomi itu nanti dibilang bahwa kita pro asing dan sebagainya. Ya, pada akhirnya kan ujung-ujungnya kan kita memang perlu mengelola ekonomi ini agar demamnya turun dulu gitu kalau menurut saya gitu. Itu Mas Yuda. Mas Yanuar, terakhir apakah di periode berikutnya memang defisitnya masih terjadi mengingat tadi Anda katakan sedang melemahnya kebutuhan konsumsi dari sejumlah negara selama ini mengimpor bahan baku mineral di Indonesia seperti China, India, kemudian uncertainty geopolitik di Timur Tengah masih terus bergulir. Bagaimana Anda melihat prediksi ke depannya mengingat memang perlu ada kebijakan yang signifikan dan lebih pasti dari sisi kebijakan fiskal dan moneter yang saling bisa bersinergi sehingga memberikan trust terhadap para investor. Bagaimana Anda melihat ke depannya? Baik, yang perlu kita lihat tadi juga sebelum kita diskusi kan ada berita tentang pertemuan KSSK ya, gitu ya. Nah, yang harus kita lihat itu sebetulnya ada satu berita yang harus kita cermati terkait dengan langkah moneter yang diambil oleh Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, yang mempertahankan suku bunga di saat inflasi Amerika Serikat sendiri naik akibat harga minyak naik. Nah, kalau kita lihat secara geopolitik, kalau inflasi ini naik, apakah pemerintah Amerika Serikat menginginkan inflasi ini turun? Kalau dengan mengaktifasi lagi perang, ternyata kalau kita perhatikan Amerika Serikat emang mendorong inflasi. Terlepas inflasi itu menyakiti diri Amerika Serikat sendiri gitu. Jadi dalam posisi kayak gitu, bahwa yang kita lihat, berarti yang didorong adalah stagflasi. Stagflasi itu artinya perekonomian global stagnan dan inflasi. Nah, kalau kita perhatikan Mas Yuda, di hari Jumat kemarin itu banyak media mewartakan bahwa Jepang dan Amerika Serikat ini berkolaborasi nih secara moneter nih. Nah, singkat aja karena waktu kita nggak banyak, dari posisi ini sebetulnya antara Amerika Serikat dengan Jepang ini sekarang berkolaborasi bersama menekan Cina. Nah, Cina juga dalam posisi bertahan defensif, menurut saya impact-nya akan besar terhadap kebijakan-kebijakan dagang mereka. Nah, jadi dalam posisi seperti ini menurut saya ya kita harus dalam posisi realistis dulu. Bagaimana kita bisa defensif dengan baik. Jangan kebanyakan wacana seolah-olah kita tuh nggak butuh, wah ribut sendiri. Nah, itu akhirnya sebetulnya masalah datang dari diri kita. Jadi kalau sekarang pertanyaan Mas Yuda, in the short run menurut saya kita akan menghadapi posisi stagflasi. Dalam posisi stagflasi itu yang penting jangan sampai menjadi persoalan yang mengarah kepada krisis kan. Nah, itu yang harus dimitigasi. Nah, dalam memitigasi hal-hal seperti itu kadang-kadang menurut saya kita harus pro stability dulu. Jadi ibaratnya orang sakit gitu, yang kelihatan pertama kan suhu badan demamnya. Jadi kalau menurut saya sinyal neraca dagang ini menunjukkan suhu badannya demam, kita harus turunkan dulu demamnya. Kalau setelah turunkan demam, baru kita bisa melangkah lagi gitu. Itu sih Mas Yuda.
Mas Yanuar, terima kasih sekali untuk perbincangannya. Sayang waktu terbatas Sama-sama. dan diharapkan kita bisa Ya, sama-sama menemukan Mas Yuda. solusi ya dalam Ya, waktu dekat, terutama terkait dengan ya, menurunnya angka ekspor kita terhadap sejumlah komoditi andalan tanah air dan kebijakan-kebijakan fiskal yang bisa memberikan kepercayaan terhadap publik dalam negeri tapi juga internasional, dan kondisi ekonomi volatile seperti ini diperlukan kestabilan terlebih dahulu ya untuk menjalankan perekonomian ya, Indonesia dan global. ya. Terima kasih untuk perbincangannya pada pagi hari ini Pak. Selamat siang dan salam sehat Sama-sama selalu. Mas Yuda.